Halo teman-teman, di video ini kelompok kami ingin mencoba meluruskan salah satu kesalahpahaman yang sering muncul di tengah masyarakat, yaitu soal perbedaan cara baptisan antara baptisan selam dan baptisan percik, khususnya dalam tradisi Katolik dan Kristen Protestan. Banyak orang mungkin mengira bahwa salah satu cara lebih benar dari yang lain, padahal sebenarnya setiap gereja punya dasar dan makna yang dalam di balik praktik tersebut. Untuk itu, kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Pendeta Chandra dari Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya, Surabaya, supaya teman-teman bisa mendapat penjelasan yang lebih jelas dan akurat langsung dari sumbernya. Yuk kita simak sama-sama. Baptisan itu adalah, kalau di dalam gereja kita ya, sebuah pengakuan iman bahwa kita itu telah menjadi umat Tuhan, dalam artian sudah percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita dibaptis, kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Nah, kalau di Gereja Kristen Kalam Kudus memang baptisan itu biasanya selam. Jadi kalau nanti diperhatikan di setiap Gereja Kristen Kalam Kudus itu ada kolam untuk baptisan. Jadi memang kita menjalankan baptisan selam, tetapi juga tidak menutup kemungkinan baptisan percik. Dalam artian untuk kes-kes tertentu, orang-orang tua yang kesulitan untuk dibaptis secara selam akan dibaptis secara percik. Jadi sebenarnya selam, tetapi dalam kes tertentu kita juga bisa dibaptis secara percik. Nah, kalau ayatnya memang dari kata baptiso memang kan artinya itu kayak apa ya, ditenggelamkan di dalam air begitu ya. Nah, terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita dibaptis itu kita disatukan dengan kematian Kristus. Nah, jadi kayak diselamkan itu kayak dikuburkan gitu. Nah, jadi ayat-ayat itu yang mendukung cara kita menjalankan baptisan selam itu. Tetapi juga ada yang mengatakan baptisan percik juga tidak salah, karena ketika dibaptis secara percik itu kan air ditumpahkan di atas gitu ya, percikan air itu sama seperti ada kuasa yang diberikan waktu Roh Kudus itu turun begitu. Jadi berarti selam atau percik tetap sah baptisannya? Kalau selam atau percik itu kan caranya saja ya. Jadi yang penting adalah kalau bagi saya baptisan itu tidak menyelamatkan. Dalam artian orang yang sudah dibaptis, kalau dirinya belum bertobat, dia pasti tidak diselamatkan. Jadi yang penting adalah apakah dia sudah menerima Tuhan Yesus atau tidak. Baptisan itu cuma cara ya untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu percaya, beriman kepada Yesus atau tidak, gitu ya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ini. Baptisan itu ada unsur airnya dan dilakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mau diselam, dipercik, ya. Nah, selama ada unsur air dan dilakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti sudah sah dalam tanda petik. Nah, kalau jadi ada dua sudut pandang. Kita harus lihat dulu dia dibaptis dengan apa, gitu ya. Kalau dia sudah dibaptis dengan air dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka baptisannya tetap diakui. Apabila berasal dari gereja yang tidak seasas, ya, dia diminta untuk mengikuti katekisasi supaya lebih mengerti ajaran dasar dari gereja kita, secara khusus doktrin-doktrin dasar begitu ya. Terus kemudian imannya diteguhkan, jadi tidak dibaptis ulang, karena baptisan itu hanya terjadi sekali gitu ya. Tapi kalau ada yang kedua, ada gereja yang misalnya membaptis dengan bendera gitu ya. Nah, itu kita tidak akui baptisannya. Ya, jadi kalau sudah dibaptis air, maka kita tidak akan baptis lagi. Tapi kalau dibaptis dengan cara-cara yang tidak menggunakan air gitu ya, nah mungkin kita akan baptis lagi. Ya, memang ada
beberapa pemahaman teologi yang berbeda yang menyebabkan orang itu perlu dibaptis lagi atau tidak gitu ya. Nah, bagi saya yang penting adalah kita belajar ya, baptisan itu bukan sesuatu yang menyelamatkan sehingga tidak perlu harus diulang-ulang gitu ya. Nah, intinya adalah kita memang benar-benar mau belajar kepada teologi yang benar gitu aja. Ya, belum tentu apa yang terkadang pendeta katakan itu pasti benar. Jadi kita harus tahu teologinya yang benar untuk menentukan ya kan ajaran itu benar atau tidak. Ya, jadi seringkali konflik terjadi itu kita hanya berbicara mengenai metode atau cara, gitu ya. Misalnya cara beribadah, cara mengekspresikan musik, gitu kan. Dan akhirnya kan kita berdebat. Ada yang musiknya hanya menggunakan alat musik tertentu, ada yang membolehkan itu, gitu ya. Nah, menurut saya gini, kita jangan berdebat kepada caranya, gitu ya. Sama seperti halnya baptisan. Gitu ya. Nah, jadi kalau musik di dalam ibadah selama digunakan dengan batasan-batasan yang tertentu, lagu-lagu yang dipilih juga memiliki makna teologi yang benar, why not? Kemudian hal ini sama dengan baptisan, jangan hanya berdebat masalah caranya, mau selam, mau percik. Nah, yang harus kita cek adalah apakah memang benar orang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya atau enggak. Ya, begitu. Nah, itu yang harus kita pastikan. Jadi saya mengajak kita untuk belajar melihat sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih esensi dibandingkan hanya sekedar permukaannya aja. Ya tentu saja gini, kita harus untuk supaya kita tidak ribut ya masalah itu, kita harus belajar mengerti. Oh, kalau gereja ini baptisannya seperti apa. Terus kita juga harus membuka diri untuk belajar tentang pemahaman-pemahaman praktek-praktek dari gereja-gereja tertentu. Nah, itu kita harus belajar juga. Ya, biasanya ya perdebatannya ya masalah selam atau percik. Terus yang sudah dibaptis ini sah atau tidak gitu kan. Nah, kalau kami jelas bahwa seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang minta dibaptis selam, ya selama kolamnya itu memungkinkan, kenapa tidak? Karena beberapa waktu yang lalu pernah saya membaptis juga selam gitu kan. Nah, di gereja Kristen Allah Kudus menggunakan selam gitu. Tapi di sini kita pakai percik karena kolamnya yang dalam kondisi yang tidak bisa digunakan. Nah, tentunya perdebatannya ya antara sah dan tidak sah, tetapi saya mengajak mereka untuk melihat esensi dari baptisan itu dan bukan kepada caranya itu. Dari hasil wawancara dan penjelasan yang kami dapatkan, kami jadi semakin paham bahwa baik baptisan selam maupun baptisan percik, keduanya sama-sama sah di hadapan Tuhan. Yang paling penting dalam baptisan bukan soal teknisnya, tapi soal iman dan kesiapan hati kita. Apakah kita benar-benar sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat atau belum? Soal mau diselam atau dipercik, itu bisa menyesuaikan dengan keadaan masing-masing, seperti fasilitas gereja, kondisi orang yang dibaptis, dan kebijakan dari gerejanya. Maka dari itu, kita sebaiknya tidak saling menyalahkan atau merasa cara baptisan kita paling benar. Justru, kita perlu saling menghargai satu sama lain, karena pada akhirnya Tuhan melihat hati bukan sekedar caranya. Semoga video ini bisa membuka pikiran dan membantu teman-teman untuk lebih memahami serta menghargai perbedaan di dalam tubuh Kristus.